Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dasiran Nugroho dengan NIM 0534248876 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya membuat video ini untuk keperluan melengkapi tugas satu algoritma dan pemrograman. Ya, kita langsung saja untuk soalnya itu yang ini, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan struktur kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Untuk karyawan lembur, mereka dibayar per jam dengan ketentuan berikut. Karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur 2 jam, 32% dari gaji pokok. Lembur 3 jam, gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Lebih dari sama dengan 5 jam, gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan struktur adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Ya, uh, kebetulan saya sudah membuat tadi untuk flowchartnya itu ya seperti ini. Kita zoom dulu. Untuk yang pertama, itu perintahnya itu mulai. Lalu kita menginisiasi ke input golongan dan jam lembur. Lalu masuk ke seleksi golongan. Nah, di seleksi golongan ini kita menggunakan rumus if atau jika. Jika sebentar, ya, jika golongannya A, maka gajinya 5 juta. Jika golongannya B, gajinya 6.500.000. Jika C, gaji pokoknya itu 9.500.000. Jika tidak ketiganya, nanti masuknya ke sini. Ke sini, ke golongan tidak valid, lalu selesai atau end. Ya, lalu kita lanjut untuk selanjutnya itu masuk ke seleksi jam lembur. Di sini juga menggunakan rumus if atau jika, if, else if lebih tepatnya. Ya, nanti uh, misal masuknya ke golongan A dan seleksi jam lemburnya masuknya ke golongan ke jam lembur 1, maka gaji lemburnya itu persentase lembur 0,30 dikali gaji pokoknya 5 juta. Terus semisal gaji seleksi golongannya masuknya ke B dan seleksi jam lemburnya itu masuknya ke 2, maka gaji lemburnya adalah persentase lemburnya 0,32 dikali gaji pokoknya tadi 6.500.000 dan seterusnya. Tapi jika uh, dia tidak lembur, masuknya ke persentase lembur yang sama dengan 0. Dan nanti di sini gaji lemburnya, persentase lembur alias 0 dikali gaji pokoknya semisal 9.500.000, hasilnya tetap 0, dan nanti di total gaji pokok plus gaji lembur. Itu gaji lemburnya nanti 0. Tidak dapat karena dia tidak lembur. Nah, jadi untuk selanjutnya, semisal nanti sudah ketemu gaji lemburnya yang didapat dari persentase lembur dikali gaji pokok, nanti masuk selanjutnya ke total gaji yang rumusnya gaji pokok plus gaji lembur, dan nanti outputnya atau hasilnya itu total gaji, lalu selesai. Gitu kurang lebihnya. Lalu untuk uh, pengkodingannya, pseudocode-nya, ini saya pakai apa namanya aplikasi software VS Code, Visual Studio Code. Di sini
eh, sama untuk codingnya seperti yang flowchart tadi. Kita mulai dari start, lalu ke input golongan dan jam lembur. Sini kita pakai rumus tadi, if atau jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak, atau jika tidak A, kemungkinan jika golongannya B. Jadi gaji pokoknya 6.500.000. Begitu juga seterusnya. Jika tidak golongan B, kemungkinan jika golongan C dan masuknya ke 9.500.000. Jika tidak ketiganya, maka nanti masuknya golongan tidak valid dan program selesai untuk N tadi. Lalu untuk seleksi jam lembur, jam jika ini pakai rumus jika lagi atau if. Jika jam lemburnya 1, maka persentase lemburnya tadi 0,30. Ya, kenapa ini 0,30? Eh, karena kenapa 0,30 tidak 30% ya? Karena untuk nanti masuk ke apa namanya aplikasi Java-nya, kode Java-nya itu terbacanya itu 0,30. Kalau 30% itu tidak kebaca, makanya saya pakai 0,30. Kita lanjut ya. Lalu jika tidak apa jam lemburnya 1, kemungkinan jika jam lemburnya 2, jadi nanti ketemunya persentase lemburnya 0,32. Jika tidak jam lembur 2, kemungkinan jam lemburnya 3 dengan persen lemburnya 0,34. Jika tidak apa namanya jam lemburnya 3, berarti kemungkinan jam lembur 4 dengan persentase lembur 0,36. Jika tidak jam lembur 4, kemungkinan jika jam lemburnya 5, lebih dari sama dengan 5, maka persentase lemburnya 0,38. Nah, ini jika tidak eh, apa kelima yang di atas ini alias dia tidak lembur, maka persen lemburnya itu sama dengan 0 tadi. Dan diakhiri and select. Di sini nanti ketemunya gaji lembur, rumusnya sama dengan persen lembur dikali gaji pokok tadi, seperti yang di flowchart. Total gajinya juga sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kita akhiri dengan output, total outputnya atau tampilan keluarnya itu total gaji, dan kita akhiri selesai atau end. Terus untuk selanjutnya masuk ke pemrograman Java-nya. Nah, di sini ini kita nanti input saja yang dari pseudocode ini formatnya txt yang saya buat tadi. Nanti tinggal di input aja, import menggunakan apa perintah import java.util.scanner. Terus kita ketikkan public class. Terus kita namainya saya pakainya karena tugas 1, tugas underscore 1. Terus kita pakai perintah try scanner input sama dengan new scanner system.in. Char ini karakter, golongan, integer untuk jam lembur. Kita pakai perintah double untuk gaji pokok sama dengan 0, gaji lembur, dan total gaji. Dan kita pakai perintah double untuk persen lembur yang sama dengan 0. Lalu kita akan menginput data sistem dengan perintah sistem outprint. Ini kita namai masukkan golongan, kurung buka kurung tutup, A, atau B, atau C. Terus untuk golongannya sama dengan input dot next dot upper top to uppercase dot chart indeksnya 0. Lalu kita masukkan perintah sistem out print lagi, dan kita masukkan namanya itu masukkan jam lembur, dan jam lemburnya sama dengan input dot next integer. Terus lanjut untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Kita pakai perintahnya switch golongan. Ini case A atau case 1. Kalau misal tadi A, gaji pokoknya itu 5 juta, terus case B-nya atau case 2-nya itu ya
Untuk gaji pokoknya 6.500.000, SC-nya juga 9.500.000. Terus kita pakai perintah default juga. Terus perintah sistem out print line. Ini kita namai golongan tidak valid jika tidak apa namanya perintahnya tidak ada ketiganya itu. Nanti masuknya ke golongan tidak valid. Terus input.close return. Lalu untuk menentukan persentase lembur berdasarkan jam, kita pakai rumus if dan else if. Eh, untuk if atau jika ini ya, jam lemburnya itu 1, maka tadi persentase lemburnya 0,30. Lanjut untuk else if, jam lemburnya 2, persentase lemburnya 0,32. Else if jam lembur 3, persentase lembur 0,34. Else if jam lemburnya 4, persentase lemburnya 0,36. Else if lagi, jam lemburnya lebih dari sama dengan 5, persentase lemburnya 0,38. Ini else misal tidak lembur, nanti keluarnya persen lemburnya 0, apa ya angkanya 0 karena memang tidak lembur. Lalu lanjut untuk hitung total gaji. Untuk rumusnya, untuk rumus gaji lembur, itu kan tadi persen lembur dikali gaji pokok. Kita tulis ulang saja. Terus untuk total gaji sama dengan rumusnya itu gaji pokok plus gaji lembur. Tulis seperti itu saja lagi. Dan nanti untuk output hasilnya atau tampilan hasilnya, saya buat menjadi 5 kolom. Kolom yang pertama itu kita pakai perintah sistem print line lagi, kita namainya rincian gaji. Terus kolom keduanya untuk golongan. Nah, nanti di golongan ini eh, seperti ini saya tulisnya golongan. Terus untuk yang ketiga gaji pokok dan kita tambahkan RP nanti biar lebih rapi. Untuk kolom keempat itu gaji lembur, tambahan apa namanya variabel kata RP lagi dan variabelnya di belakang ini gaji lembur. Total untuk kolom terakhir itu total gaji itu kita tambahkan RP juga, variabelnya total gaji. Lalu kita kasih perintah input.close dan selesai. Lalu kita coba lalu kita coba running ya tadi ya. Running. Ya, di sini kita coba masukkan golongannya B, jam lemburnya 2. Nah, di sini udah ada hasilnya, rinciannya ya. Rinciannya ini, golongannya B, gaji pokoknya 6.500.000, gaji lemburnya 2.080.000, totalnya 8.580.000. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau dalam pengerjaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.